Ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan maunahnya kepada kita yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat serta kesempatan. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita sebagai hambanya di malam hari ini masih bisa istiqomah dalam memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, untuk senantiasa patuh mengabdi, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini merupakan satu nikmat tersendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa beraktivitas, beramal soleh, baik di siang hari maupun di malam hari di bulan Ramadan ini. Tentu setiap aktivitas yang kita lakukan ini ada tujuan dan harapan. Sebagaimana apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita persembahkan melalui amal-amal soleh kita, melalui bukti ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita punya harapan, berharap dan menginginkan sesuatu. Kita sudah sering diingatkan lebih-lebih di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan satu kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengerjakan di bulan Ramadan ini. Namun di samping kita sanggup, mampu untuk melakukan amal-amal tersebut, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada hal-hal yang senantiasa harus dan selalu ini menjadi ataupun mengikuti di setiap amal kita, yaitu jangan sampai kita banyak berbuat amal tetapi kita mengesampingkan satu nilai yang sangat penting di dalam amal tersebut, yaitu keikhlasan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar amal soleh yang telah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, yang akan kita rencanakan, dan yang sudah kita kerjakan ini senantiasa murni, senantiasa terjaga keikhlasannya, ini yang penting. Sebab sebagaimana kalau kita membangun satu bangunan, ini banyak orang yang mudah untuk membuat satu bangunan, tetapi untuk merawat, untuk menjaga agar bangunan tersebut tetap kokoh berdiri, ini terkadang kita sulit ataupun malas. Maka sebagaimana amal soleh, terkadang kita semangat di awal, semangat dalam mengerjakannya, tetapi untuk menjaga nilai keikhlasannya ini terkadang kita sulit. Oleh karena itu, dalam hal ini Imam Dzunun al-Misri, beliau memberikan satu arahan dumateng kita sedaya kepada kita, bahwasanya untuk atau agar amal-amal yang telah kita kerjakan ini senantiasa atau terjaga keikhlasannya, maka ada tiga hal yang harus senantiasa ada pada amalan tersebut. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi anil amah. Istiwa, jadi lurus, sejajar, stabil. Istiwa'ul madhi wa dhamm anil amah.
kalau kita terjemahkan bebas, yaitu tidak terpengaruh, baik itu dzam, celaan atau madh, pujian orang lain. Ini sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas amal yang kita lakukan. Jadi amal yang kita kerjakan ini tidak terpengaruh karena sebab pujian orang lain, atau sebaliknya terpengaruh karena celaan. Terkadang orang-orang yang dalam melaksanakan suatu amalan yang kurang ikhlas, ketika dipuji ia semangat, tetapi ketika ada satu kesalahan dan ia dicela ataupun dicemooh, maka ini menjadi faktor penyebab seseorang itu frustasi, kemudian tidak lagi mengerjakan amal tersebut. Nah, ketika itu terjadi, ya, itu menandakan bahwasanya apa yang ia kerjakan ini belum sepenuhnya. Oleh karena itu sering ya kita kecewa, kita merasa kecewa kepada manusia karena ya salah kita, karena kita berharap, harapan kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita berharap kepada manusia yang banyak atau berujung pada kekecewaan. Oleh karena itu, baik pujian maupun celaan ini kalau kita ingin ikhlas, tentu ini bukan menjadi masalah, karena kita beramal melakukan satu ibadah hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatihim 'anil a'mal. Kita berusaha untuk melupakan kebaikan, melupakan amal yang pernah kita kerjakan. Ini untuk menjaga keikhlasan. Sebab dengan kita senantiasa mengingat, menyebut, bahkan mengungkit-ungkit pemberian ataupun kebaikan yang kita lakukan, maka ini menjadi celah yang sangat memungkinkan untuk masuknya pintu-pintu riya, setan untuk menggoda kita dari sini. Oleh karena itu, dengan kita melupakan kebaikan, melupakan suatu yang pernah kita kerjakan, ini menjadi di antara tanda atau penyebab keikhlasan itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga agar amal kita tetap ikhlas, tentu nadrun ilallahi wabtigha'i shawab, hanya melihat, hanya berharap, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan, kita punya keinginan, punya satu harapan, hanya kita tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Rajab, beliau menuturkan tentang keikhlasan ini, raihatul ikhlas karaihatil bukhuril khalis. Aroma keikhlasan itu laksana wanginya parfum atau minyak gaharu. Kullama qawiya, maka ketika kita kuat ya, dalam menutup atau sitrahu, ya, kullama qawiya sitrahu bisyab, ketika kita ataupun minyak tersebut ditutup semakin kuat, maka aromanya semakin menyengat, semakin ya, wanginya semakin semerbak. Oleh karena itu tidak heran apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk senantiasa berharap menjaga agar seluruh amal yang telah dilakukan ini tetap terjaga kemurnian dan keikhlasannya. Beliau senantiasa memanjatkan satu doa, Allahumma ja'al amali kullihi sholihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh
aktivitas seluruh apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat merupakan salah satu bagian dari amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah seluruh aktivitas amal yang telah ku perbuat tadi hanya murni khalisan liwajhik, hanya mengharap kepadamu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah engkau jadikan apa yang telah ku persembahkan, amal yang telah ku perbuat ini sedikit pun untuk manusia. Maka di kesempatan dipertemukannya kita di bulan Ramadan ini, kesempatan untuk memupuk, untuk memperbanyak amal ibadah, amal soleh ini, maka supaya tidak sia-sia, supaya tetap terjaga keikhlasannya, 3 hal di atas menjadi tanggung jawab kita, menjadi perhatian kita untuk senantiasa mengawal amal tersebut dari sebelum kita melakukan sampai akhir selesai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.